Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1046. Xiao Xin, lepaskan aku. Ye Shikai berusaha meronta. Suara yang mereka buat terdengar sedikit lebih keras. Jika orang-orang di luar tahu ada yang tidak beres dan membuka pintu, mereka akan mendapat masalah besar. Tidak. Chen Yuxin menciumnya dengan erat, tanpa berniat melepaskannya. Tampaknya sikap acuh tak acuh Ye Shikai sedikit mengganggunya. Jangan ribut-ribut. Kita di sini di depan umum. Ayo. Ayo pulang dan bicarakan ini. Ye Shikai ingin menunda Chen Yuxin. Lagi pula, meskipun dua orang saling mencintai, berciuman di depan umum itu tidak sopan. Lagi pula, Chen Yuxin orang penting. Jika ada yang mengambil foto-foto cabulnya, dampaknya akan sangat besar. Aku sudah meminta Ruoya untuk menyuruh orang-orang itu pergi. Chen Yuxin berhenti bicara dan berkata, Xiao Kai, bagaimana kalau kita lanjutkan saja? Kau benar-benar gila. Ye Shikai merasa cemas dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan sedikit kekuatan. Ia melepaskan diri dari Chen Yuxin dan saling memandang. Ye Shikai mendapati bahwa tatapan mata Chen Yuxin sangat aneh, seolah-olah ia tenggelam dalam pikirannya sendiri dan telah menghalangi apa yang dikatakan Ye Shikai. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, semuanya tampak berjalan sesuai dengan pemikiran Chen Yuxin sendiri. Setelah beberapa detik, Chen Yuxin menggelengkan kepalanya dengan keras, dan matanya berangsur-angsur kembali normal. Melihat Ye Shikai di depannya, dia tidak bisa menahan rasa sesak di tenggorokannya dan menangis. Maafkan aku, Xiao Kai, tadi semuanya salahku. Chen Yuxin bergegas mendekat, memeluk Ye Shikai erat-erat, dan terus meminta maaf. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ye Shikai tidak berdaya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa terus menghiburnya. Ngomong-ngomong, Chen Yaozu pernah berkata bahwa pikiran Chen Yuxin tidak stabil karena latihannya, dan dia terkadang seperti ini. Dalam kasus yang serius, dia bahkan mungkin tersesat. Melihat ke arah jas yang dikenakannya, ada beberapa goresan di sana karena Chen Yuxin memegangnya terlalu erat. Baiklah, cepat pakai gaun pengantinmu, aku akan ganti baju. Ye Shikai menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berbalik dan meninggalkan ruang ganti. Saya melihat keluar dan melihat bahwa semua asisten toko telah diminta pergi oleh Chen Ruoya. Tidak ada seorang pun di sana dan buket bunga diletakkan di atas meja, tidak tersentuh. Tidak lama kemudian, asisten toko itu kembali dengan sedikit rasa gugup di wajah mereka. Tampaknya mereka juga memahami identitas Chen Yuxin. Menantu laki-laki, apakah kepala keluarga baik-baik saja? Chen Ruoya berjalan mendekat dan bertanya. Tidak apa-apa, dia masih berganti pakaian di dalam. Ye Shikai menenangkan diri. Apa yang terjadi tadi memang tidak menyenangkan, tetapi bagaimanapun juga, dia datang ke sini untuk mencoba gaun pengantin, jadi dia tidak bisa hanya terlihat murung. Pengantin wanita akan keluar. Pada saat ini, seorang petugas mengingatkan dengan lembut. Ye Shikai mendongak dan melihat Chen Yuxin, mengenakan gaun pengantin, seperti peri dari surga. Gaun pengantin putih melambangkan kemurnian, dan dia tidak ternoda oleh lumpur. Bahkan para petugas menghirup udara dingin. 4 wanita cantik dari Yanjing bukan hanya sekadar ucapan biasa. Chen Yuxin berjalan perlahan dengan sepatu hak tinggi putih dan datang di depan Ye Shikai. Xiao Kai, apakah aku cantik? Chen Yuxin sedikit mengangkat ujung gaun pengantinnya, mengangkat roknya dengan anggun, memperlihatkan sikap seorang wanita dari keluarga bangsawan. Ya, cantik. Ye Shikai mengangguk. Gaun pengantin sudah cukup untuk meningkatkan penampilan wanita hingga 200%, belum lagi Chen Yuxin yang cantik. Nona Chen, ada gaun pengantin lain di sana. Apakah Anda ingin mencobanya? Kata pemilik toko wanita itu dengan ramah, sambil menunjuk gaun pengantin di etalase. Coba saja, kata Ye Shikai enteng. Ini adalah kesempatan langka untuk membuat Chen Yuxin bahagia hari ini, jadi dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Melihat gaun pengantin satu persatu, Ye Shikai merasa dirinya tidak memiliki bakat seni. Mungkin karena setiap gaun pengantin sangat indah dan dia tidak bisa membedakan mana yang bagus atau buruk. Seperti kebanyakan pria, melihat wanita cantik di depannya yang akan memasuki aula pernikahan bersamanya, dia hanya bisa berkata satu kata, dia sangat cantik. Para wanita berharap agar pernikahan mereka tetap glamor dengan gaun pengantin, dan para pria berharap agar cinta mereka langgeng dengan cincin berlian. Hanya mereka yang pernah mengalaminya yang mengerti bahwa semua itu hanyalah mimpi yang berlalu begitu saja. Begitu Anda kehilangan belahan jiwa Anda, semua janji yang Anda buat hanyalah kata-kata kosong. Akhirnya,
Chen Yuxin memilih gaya asli. Setelah petugas mengukur ukurannya, ia menyerahkannya kepada desainer asing, dan gaun pengantin pun dikirim dalam waktu sekitar seminggu. Apa yang terjadi hari ini mungkin meninggalkan dendam di hati Ye Shikai. Tanggal pernikahan resmi ditetapkan 2 minggu kemudian. Selama 2 minggu ini, Chen Yuxin telah muncul di berbagai pertemuan di Yanjing. Tiba-tiba, berita itu menyebar ke seluruh Yanjing, dan undangan telah dikirim sebelumnya. Tentu saja, para tamu itu bukan orang bodoh. Ketika Su Qingyu menikahinya, itu juga menyebabkan banyak kegemparan. Nama Ye Shikai telah lama dikenal oleh semua orang di komunitas bisnis Yanjing. Ketika orang-orang itu melihat nama itu di undangan, mereka akan segera mengerti. Jika apa yang diharapkan Ye Shikai benar, reputasinya pasti sangat buruk sekarang. Namun, orang-orang itu pasti juga bertanya-tanya, kemampuan apakah yang dimiliki Ye Shikai sehingga mampu membuat dua wanita cantik yang tiada taraf bersaing untuk menikahinya. Xiao Kai, bisakah kita tinggal di rumah saja untuk sementara waktu dan fokus pada perencanaan pernikahan? Dalam perjalanan pulang, Chen Yuxin tampak sedikit bersalah. Dia memang telah melakukan beberapa hal ekstrim di ruang ganti, yang pasti membuat Ye Shikai tidak senang, jadi sekarang, dia diam-diam memperhatikan ekspresi Ye Shikai. Baiklah, aku janji. Ye Shikai mengangguk. Kebetulan saja tidak cocok baginya untuk bepergian selama periode ini. Orang macam apa mereka yang ada di komunitas bisnis Yanjing? Mereka semua adalah anjing pemburu dengan indera penciuman yang tajam. Terakhir kali, Ye Shikai membuat gebrakan besar di reruntuhan. Sekarang, diperkirakan seluruh Tiongkok sedang menyelidikinya. Jika dia pamer saat ini, itu akan menjadi memalukan. Oleh karena itu, dia harus bersembunyi di rumah untuk menghindari pusat perhatian. Serahkan saja urusan luar pada Ruoya. Baik, Tuan. Tenang saja. Chen Ruoya berkata dengan hormat. Setelah menikah, kita akan berbulan madu. Melihat Ye Shikai telah memaafkannya, Chen Yuxin merasa lega dan mulai menantikan segalanya setelah menikah. Kamu pilih tempatnya, kata Ye Shikai santai. Tiba-tiba, telepon berdering dan dia mengangkat telepon dan menjawabnya. Halo, siapa ini? Bos, ini aku. Suara cemas Ghost terdengar dari ujung telepon. Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Bos, kami menemukan Elena. Benarkah? Di mana kamu? Kapan itu? Di mana kamu sekarang? Ketika Ye Shikai mendengar berita itu, dia langsung bersemangat dan menjadi bersemangat. Syukurlah, Elena tidak mati. Itu hebat. Kami berada di pangkalan kuil bulan, dan Elena sedang memulihkan diri dari luka-lukanya. Ghost langsung menjawab. Baiklah, aku akan segera pergi. Ucap Ye Shikai sambil menutup telepon. Xiao Kai, apa yang terjadi? Kabar baik, Elena sudah ditemukan. Aku akan segera ke sana. Bab 1047. Ye Shikai merasa gembira, tetapi dia tidak menyadari bahwa ekspresi Chen Yuxin sedikit berubah, alisnya berkerut, dan dia tampak khawatir, seolah-olah dia sedang bertanya-tanya. Xiao Kai, bagaimana kalau kita pulang dulu? Sekarang Elena sudah diselamatkan, dia tidak perlu khawatir lagi. Chen Yuxin memegang tangan Ye Shikai dan mencoba membujuknya. Tidak, aku harus pergi sendiri. Elena mungkin tahu beberapa rahasia Bos Xing. Aku selalu penasaran tentang bagaimana Bos Xing memantau tindakan Istana Hades selama serangan mendadak, dan bagaimana manusia ngengat dibawa ke sini. Ye Shikai menolak usulannya. Melihat wajah Chen Yuxin yang khawatir, dia menghiburnya, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Tolong siapkan makan malam untukku. Baiklah, kalau begitu berhati-hatilah. Pangkalan kuil bulan. Di mana Elena? Begitu Ye Shikai masuk, dia bergegas masuk ke kamar dengan penuh semangat, hanya untuk melihat Elena terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, bahkan bibirnya memutih, dia tampak tak bernyawa, dan tubuhnya dibalut banyak perban, hampir seperti mumi. Bos, pelankan suaramu, dia sedang istirahat. Hantu itu mengingatkan dengan lembut. Bagaimana lukanya? Tubuhnya penuh bekas luka. Jelas dia disiksa. Hantu itu menggertakkan giginya saat mengatakan ini. Ye Shikai juga sama. Dia benar-benar menyerang orang-orang dari istana dunia bawah. Ye Shikai selalu peduli pada bawahannya, apalagi Elena. Jika dia tahu siapa yang melakukannya, dia akan membuat pihak lain membayarnya dengan darah. Satu hal lagi. Apa? Melihat hantu itu tampak ragu untuk berbicara, Ye Shikai tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Dantian Elena rusak parah, dan kekuatan internalnya mungkin akan terbuang sia-sia.
Ghost ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengatakan, fakta berat ini. Sialan. Ye-Shikei menahan amarah di dalam hatinya. Setelah dantiannya hancur, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Bagi seorang kultivator, ini sama saja dengan siksaan yang paling berat. Apakah ada cara? Aku khawatir dia sudah pergi. Ghost menggelengkan kepalanya dan berkata dengan malu, saat Elena ditemukan, dia sudah sekarat. Ziyunlah yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Dantian benar-benar tidak berdaya. Oh, lupakan saja, ayo kita keluar dulu. Ye-Shikei dan Ghost meninggalkan bangsal. Para pemimpin lainnya berada di ruang tamu, semuanya dengan ekspresi serius. Mereka semua tahu apa yang dialami Elena. Ini bukan provokasi, ini adalah deklarasi perang. Meskipun Meng Yan tidak menunjukkan emosinya, dia juga menahan amarahnya. Dia selalu menjadi orang yang kuat. Bahkan jika dia bukan lawan, dia tidak akan pernah menggunakan cara tercela seperti serangan diam-diam. Dia juga seorang pembela kejayaan Istana Hades. Perilaku Bos Sing telah sepenuhnya melanggar nilai-nilainya. Ye-Shikei bahkan bisa melihat api menyala di tubuhnya. Kalian semua tahu apa yang terjadi. Ye-Shikei datang ke ruang tamu dan semua orang berdiri. Duduklah, kata Ye-Shikei ringan. Semua orang saling memandang dan perlahan duduk. Bicaralah, katakan apapun yang kau pikirkan. Pada akhirnya, Ye-Shikei lah yang memimpin dalam memecah suasana yang berat itu. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Nightmare berbicara lebih dulu, dan semua orang menoleh ke arahnya, kemarahan terpancar di mata mereka. Benar sekali, jadi aku harus melakukan beberapa penyesuaian sekarang. Ye-Shikei mengangguk dan berkata, hantu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali pangkalan baru? Ini akan memakan waktu setidaknya 1,5 bulan. Hanya memilih lokasi saja akan memakan waktu lama. Ini bukan Eropa, tetapi wilayah Yanjing. Akan ada kendala dalam melakukan apapun. Ghost berada dalam situasi yang sulit. Dia juga ingin membalas dendam, tetapi mengingat situasi yang sebenarnya, dia tidak bisa begitu saja mengatakan apapun dengan santai. Bagaimana jika perintah militer dikeluarkan dan dia tidak dapat melaksanakannya? Kehilangan muka akan menjadi masalah kecil, tetapi menunda pengaturan Ye-Shikei akan menjadi hal yang buruk. Demikian pula, Ye-Shikei bukanlah orang yang emosional. Dia memahami kesulitan Ghost. Baiklah kalau begitu, kami tidak akan mencari markas baru. Ucap Ye-Shikei dengan nada terkejut, dan semua orang menatapnya seolah-olah mereka tersengat listrik. Pangkalan ini hanya tempat untuk tidur, kita bisa tinggal di sini saja. Aku akan membicarakan ini dengan Dewi Bulan. Perintah Ye-Shikei selalu cepat dan tegas. Bagaimanapun, pangkalan kuil Dewi Bulan tersembunyi dan cukup luas untuk memungkinkan istana dunia bawah masuk. Selain itu, kedua kuil itu bersama-sama, dan kekuatan mereka terkonsentrasi dan tidak mudah tersebar. Setidaknya, pangkalan itu tidak akan diserang lagi. Yang terpenting adalah kekuatan Bos Sing seperti duri di tenggorokan, dan tindakan harus segera diambil. Jika mereka menunggu sampai pangkalan itu dibangun kembali, itu sama saja dengan memberi Bos Sing waktu 1,5 bulan untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Aku mengerti. Hantu itu mengangguk. Fokus kita selanjutnya adalah pada Bos Sing. Pihak lain mampu mengirimkan lebih dari 1 Mothman, yang setidaknya menunjukkan bahwa pangkalan untuk mempelajari Mothman telah dihidupkan kembali. Mengenai apakah itu di Yanjing, kita masih perlu menyelidikinya. Ye-Shikei berkata kepada semua orang, jadi tugas utama selanjutnya adalah menyelidiki pangkalan Bos Sing. Saya mengerti, Tuan. Anda berencana untuk menyelidiki terlebih dahulu dan kemudian membasmi mereka sekaligus. Moji berkata dengan gembira, penyelidikan bukanlah masalah sama sekali. Bagus sekali. Ye-Shikei mengangguk, dan semua orang mendengarkan dengan saksama. Ye-Shikei mengeluarkan peta Yanjing dan menempelkannya di dinding, lalu melingkari beberapa tempat di peta itu dengan pena merah. Tempat-tempat ini adalah tempat distrik baru Yanjing sedang berkembang. Mereka baru saja mulai berkembang dan sedang membangun dalam skala besar. Jika pangkalan penelitian manusia ngengat berada di Yanjing, kemungkinan besar di sini. Kirim lebih banyak orang untuk menyelidiki. Ye-Shikei seperti seorang jenderal yang memerintah, memberi perintah. Yanjing adalah tanah yang sangat berharga. Bahkan di daerah pinggiran kota pedesaan, tidak banyak lahan kosong untuk membangun pangkalan penelitian yang besar. Sejak Taman Industri Biokimia Zhaorou ditutup terakhir kali, Biro Keamanan Nasional telah memantau beberapa taman biokimia besar di Yanjing. Lagi pula,
Hanya ada sedikit taman biokimia besar, yang mudah dikelola dan dikendalikan, sementara taman berukuran kecil dan sedang tidak cukup untuk penelitian. Oleh karena itu, Bos Sing pasti akan membangun kembali pangkalan penelitian di distrik baru. Bagaimana jika pangkalan penelitian tidak berada di Yanjing? Itu akan lebih merepotkan. Tetapi dengan cara yang sama, jika berada di luar kota, akan sulit bagi manusia ngengat yang diteliti untuk memasuki Yanjing. Lagi pula, jika monster sebesar itu difoto, pasti akan menimbulkan kegemparan. Aku punya itu. Hantu itu mengangguk. Saya akan meminta Luo Shiki untuk mengirim seseorang untuk menyelidiki juga. Selain itu, gaya Bos Sing dalam melakukan sesuatu bersifat rahasia dan tidak mudah untuk mengungkap jejaknya. Harap lebih berhati-hati. Ya, Tuan. Nanti aku akan mengunjungi teman lama. Rincian lainnya akan diberikan oleh Ghost. Ye-Shike mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor misterius. NSA, penjara. Tuan Ye, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk datang menemui saya? Di balik pagar besi, seorang pria berompi putih sedang membaca koran dengan santai. Ade, lama tak berjumpa. Aku membawakanmu makanan dan minuman. Ye-Shike meletakkan barang-barang kenyamanan yang telah diperiksa di atas meja. Teman lama, yang disebutkannya tidak lain adalah Ade, peneliti generasi ketiga dari proyek HST. Bab 1048. Lumayan, ayam panggang, anggur putih, dan abalon. Ade meletakkan koran dan dengan hati-hati, menghitung makanan yang dibawa Ye-Shike. Beberapa orang selalu mengatakan bahwa hidup itu berharga, tetapi cinta lebih berharga. Jika menyangkut kebebasan, keduanya bisa dibuang. Dapat dilihat bahwa kebebasan itu penting bagi seseorang, tetapi kalimat ini tampaknya tidak berlaku untuk Ade. Dia dikurung di sini sepanjang hari, membaca koran dan menonton TV, bermain game komputer, dan merasa santai dan puas. Bagaimanapun, identitas Ade istimewa, dan Biro Keamanan Nasional tidak berani melakukan tindakan besar apapun. Biro Keamanan Nasional telah mengetahui garis besar umum rencana HST dari Ade. Itu benar-benar anti manusia dan sangat mengerikan. Ade juga dengan terus terang menyatakan motifnya. Ye-Shike secara khusus meminta Jin Li untuk mengoptimalkan penjara Ade agar lebih nyaman. Tentu saja, semua biaya ditanggung oleh Ye-Shike. Jika seseorang bersedia membayar, Jin Li tidak akan menolak. Terlebih lagi, mereka yang bisa dikurung di penjara Biro Keamanan Nasional bukanlah orang biasa. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang telah melakukan kejahatan keji. Adapun Ade, si mutan ini, ia bahkan menjadi prioritas utama. Jika kamu ingin makan, aku akan meminta seseorang mengantarkannya kepadamu setiap hari. Ye-Shike berkata dengan ringan sambil duduk di seberangnya. Haha, tidak ada penghargaan tanpa prestasi. Kudengar Tuan Ye akan segera menikah lagi. Kata Ade sambil tersenyum. Ye-Shike tercengang setelah mendengar ini. Dia berada di penjara dan tidak memiliki peralatan untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Bagaimana dia tahu ini? Jangan kaget. Aku tidak sengaja mendengar obrolan para sipir penjara. Ade melanjutkan, bahkan para sipir penjara dari Biro Keamanan Nasional pun tahu tentang ini. Sepertinya pernikahan kalian adalah masalah besar. Haha, berhentilah menggodaku. Ye-Shike melambaikan tangannya. Di era yang kaya informasi ini, berita apapun, setelah digembar-gemborkan, dapat diketahui semua orang. Ye-Shike suka bersikap rendah hati, tetapi Chen Yuxin tidak seperti itu. Dia ingin semua orang tahu tentang pernikahan mereka. Baiklah, mari kita mulai. Kamu membawa begitu banyak barang bagus, kamu pasti ingin menanyakan sesuatu padaku. Katakan saja. Kalau aku tahu, aku akan menceritakannya padamu tanpa ragu. Aku akan menganggapnya sebagai hadiah pernikahan untukmu, kata Ade enteng. Belum lama ini, Bos Sing muncul lagi, dan dia ditemani oleh manusia ngengat. Ye-Shike menceritakan kisah itu lagi. Setelah mendengarkan, Ade perlahan-lahan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Sudah kuduga. Pantas saja kau datang kepadaku karena ini. Mothman selalu menjadi duri dalam daging Ye-Shike. Lebih tepatnya, Bos Sing adalah duri dalam dagingnya. Dan keinginan terbesar Ade adalah membunuh Bos Sing dengan tangannya sendiri untuk membalas dendam. Sayangnya, mustahil baginya untuk meninggalkan penjara. Bos Sing seperti kayu bakar. Jika kita melepaskannya sekali, api itu akan menyala lagi dan bahkan menjadi api padang rumput. Ade menganalisis,
Pernahkah kau berpikir bahwa Bos Sing dapat menyewa area yang begitu luas untuk penelitian dan memiliki begitu banyak peneliti dan penjaga bersenjata? Ini pasti dijamin oleh banyak dana. Kamu masuk akal. Ye Shikai mengangguk. Penelitian ilmiah, khususnya, hanyalah pemborosan uang. Kecuali jika itu adalah perusahaan besar, perusahaan kecil dan menengah biasa tidak memiliki sumber keuangan yang kuat, dan penelitiannya mungkin tidak berhasil. Oleh karena itu, pasti ada seseorang di belakang Bos Sing yang menyediakan dana. Itu mungkin sebuah kelompok atau chaebol. Itu mungkin dari Tiongkok, dan kemungkinan orang asing tidak dapat dikesampingkan. Bos Sing bukan seorang pengusaha, dan uang yang dimilikinya tidak mungkin miliknya sendiri, jadi pasti ada seseorang yang mendukungnya di balik layar. Kamu bisa menggunakan ini sebagai terobosan, kata Ade kepada Ye Shikai. Karena kamu tidak punya petunjuk apapun tentang Bos Sing sekarang, mengapa tidak memeriksanya seperti ini saja? Ade melihat koran dan melihat bahwa Ye Shikai sedang bingung, jadi dia harus menghiburnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki kewaskitaan dan dapat mengetahui secara langsung keberadaan Bos Sing. Mereka semua perlu menyelidikinya secara perlahan. Di Yanjing, untuk menyewa area penelitian yang begitu luas, ditambah dengan peralatan, personel, dan biaya lain-lain, biayanya setidaknya beberapa miliar. Selain itu, teknologinya sangat canggih. Tidak banyak orang di Yanjing yang mampu membayar uang sebanyak itu. Baiklah, kalau begitu aku akan memeriksanya. Ye Shikai mengirim perintah kepada Ghost melalui pesan teks. Meskipun ada banyak perusahaan di Yanjing, serta banyak pengusaha dan orang kaya, seharusnya tidak banyak orang yang dapat dengan mudah menghabiskan miliaran untuk penelitian ilmiah dan memiliki kemampuan hebat untuk menemukan tim peneliti. Apakah kamu merasa lebih baik akhir-akhir ini? Ye Shikai bertanya dengan ramah. Cerita lama yang sama, obat itu dapat mengubah gen seseorang, tidak seperti orang yang sedang demam atau sakit atau semacamnya, tapi untungnya para peneliti itu cukup berhasil, selama ada obat yang dapat menunda kehidupan, tubuh tidak akan mengalami masalah. Baiklah, jika kau butuh sesuatu, hubungi saja penjaga dan aku akan memanggil seseorang untuk melakukannya. Ye Shikai berdiri perlahan. Ia tidak mendapatkan banyak keuntungan dari mencari Ade kali ini, tetapi apa yang dikatakannya memang masuk akal. Bos Sing seperti tikus di selokan. Tidak mudah menemukannya, tetapi jika ia dapat menemukan atasannya, ia dapat mengikuti petunjuk untuk sampai ke dasarnya. Namun, apakah semudah itu menemukan orang di balik Bos Sing? Mungkin dia bahkan lebih sulit ditemukan. Ye Shikai sedang mengemudi sambil berpikir, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai kehilangan fokus. Ketika dia sadar kembali, mobilnya hampir berada di persimpangan jalan. Di depannya, ada seorang wanita yang sedang jogging. Ye Shikai menginjak rem dan akhirnya menghentikan mobilnya tepat saat hendak menabrak wanita itu. Wanita itu terkejut karena mobil yang tiba-tiba muncul, pergelangan kakinya terkilir dan jatuh ke tanah. Ye Shikai segera keluar dari mobil dan maju untuk memeriksa wanita itu. Cantik, apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai meliriknya dan menyadari bahwa dia sebenarnya adalah wanita cantik dengan temperamen yang istimewa. Apakah kamu buta? Apakah kamu tahu cara mengemudi? Tanpa diduga, wanita itu langsung mengumpat, seperti tikus tanah, mengumpat sepanjang waktu, seolah-olah Ye Shikai berutang 800 yuan padanya. Maaf, saya tidak memperhatikan, tetapi Anda tidak boleh jogging di jalan. Kau masih menyalahkanku. Orang macam apa kau? Kau bahkan tidak meminta maaf setelah memukul seseorang, dan kau bahkan mencoba untuk menghindar dari tanggung jawab. Sebelum Ye Shikai sempat menyelesaikan kata-katanya, kata-kata wanita itu menyembur keluar seperti senapan mesin. Kamu. Ye Shikai sedikit tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia punya tanggung jawab. Melihat wanita itu menekan pergelangan kakinya, sepertinya dia baru saja terkilir. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawamu ke rumah sakit dan membayar semua biaya pengobatanmu, kata Ye Shikai tanpa daya. Huff, aku sedang ada urusan mendesak sekarang, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Yang tidak diduga Ye Shikai adalah wanita itu benar-benar menolaknya secara langsung. Dia menahan rasa sakit dan bangkit dari tanah, menatap tajam ke arah Ye Shikai, lalu bergegas pergi. Wanita yang aneh. Ye Shikai menggelengkan kepalanya, tetapi dilihat dari cara dia berlari tadi, dia pasti memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Bab 1049. Ye Shikai melambaikan tangannya. Karena dia tidak ingin pergi ke rumah sakit dan tidak menginginkan kompensasi, itu lebih baik daripada ditipu.
Ada lebih banyak mobil di jalan, jadi Ye Shikai segera masuk ke mobil dan melaju menjauh dari persimpangan. Ye Shikai sedikit bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, pernikahan masih 2 minggu lagi, dan semua masalah, besar dan kecil, akan ditangani oleh Chen Yuxin. Semua orang di Istana Dunia Bawah sibuk, dan semua orang memiliki urusan yang harus diselesaikan. Ye Shikai tidak punya ide, dan dia tidak bisa hanya berkeliaran di kota Yanjing dan mencoba peruntungannya. Namun, Chen Yuxin memintanya untuk lebih banyak tinggal di rumah bersamanya selama periode waktu ini. Meskipun agak membosankan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena dia dan Chen Yuxin berkumpul, dia tidak punya banyak waktu untuk menemaninya. Mungkin, dia telah berperilaku berlebihan di ruang ganti toko pengantin hari itu karena dia tidak memiliki rasa aman. Ini sebagian karena kepribadiannya, tetapi sebagian besar karena Ye Shikai sendiri. Tanpa disadari, mobil itu telah sampai di gerbang Tianya Group. Tanpa sadar Ye Shikai menghentikan mobilnya. Karena kebetulan dia ada di sana, dia mungkin juga memberitahu King Yu tentang kabar baik Elena. Grup Tianya. Presiden, Nona Yu ada di sini. Zhuang Yan berjalan ke kantor Su King Yu, di mana dia tengah duduk memproses dokumen. Apakah Xiao Yin ada di sini? Tolong suruh dia masuk. Su King Yu meletakkan penanya, raut wajah gembira muncul, memperlihatkan senyum yang telah lama hilang. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita mendorong pintu hingga terbuka, duduk di sofa dengan mendominasi, melepas sepatu hak tingginya, dan mengusap-usap pergelangan kakinya. Xiao Yin, kau sudah di sini. Su King Yu melihat orang itu datang dan melangkah maju dengan gembira. Ia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Zhuang Yan untuk pergi terlebih dahulu. Hei, ada apa denganmu? Apa kau terluka? Su King Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat wanita itu mengusap pergelangan kakinya yang merah dan bengkak. Berhenti bicara. Aku baru saja bertemu dengan seorang pria buta di jalan. Dia tidak bisa menyetir dan aku hampir menabraknya. Aku sangat takut sampai terjatuh. Suara wanita itu memiliki aksen South Bay yang kental, dan jelas bahwa dia berasal dari selatan. Apakah kamu baik-baik saja? Su King Yu bertanya dengan khawatir. Jangan khawatir, ini hanya luka kecil. Tidak akan membahayakan saya. Wanita itu tersenyum tipis dan melepas topi bisbolnya, memperlihatkan rambut hitam panjangnya. Apa yang telah kau lakukan jauh-jauh dari South Bay? Su King Yu menuangkan secangkir teh untuk wanita itu. Tentu saja untukmu. Terakhir kali kamu menikah, aku ingin datang sendiri, tetapi aku tidak bisa pergi karena banyak hal yang terjadi di perusahaan. Kali ini aku mendengar bahwa bajingan itu benar-benar selingkuh darimu, jadi aku harus datang untuk melampiaskan amarahmu. Wanita itu marah, seolah-olah dialah yang ditinggalkan. Jangan terlalu bersemangat. Aku dan dia sudah putus dengan damai. Aku tidak menyalahkannya. Su King Yu menepuk punggung wanita itu dan berkata dengan ringan. Tidak mungkin, aku harus membalaskan dendammu. Teriak wanita itu segera. Sebenarnya, dia juga punya rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Su King Yu menundukkan kepalanya, tampak sedikit bingung. Sepertinya hatinya masih sakit. Sialan, bajingan itu punya alasan untuk selingkuh. Katakan di mana dia. Xiao Yin, tolong berhenti membuat masalah. Su King Yu sedikit tidak berdaya. Wanita di depannya bernama Yu Yin, seorang teman yang ditemuinya di perguruan tinggi. Seperti Anlan, mereka bertiga adalah pacar yang baik, tetapi perbedaannya adalah Yu Yin bukan dari Yanjing, tetapi dari Nanwan. Dia juga memiliki bisnis keluarga yang besar, jadi dia kembali ke Nanwan segera setelah lulus, dan sekarang perlahan-lahan mengambil alih bisnis keluarga. Su King Yu tidak banyak bercerita tentang Yu Yin kepada Ye Shikai. Di satu sisi, dia berada di Nanwan dan tidak datang ke Yanjing. Di sisi lain, dia dan Ye Shikai tidak memiliki hubungan apapun. Di acara pernikahan terakhir, Su King Yu mengiriminya undangan, tetapi saat itu, Yu Yin terlalu sibuk dengan bisnis keluarga dan terlalu sibuk untuk mengurusnya, jadi dia harus menolaknya. Kemudian, dia mendengar tentang perceraian Ye Shikai dan Su King Yu. Setelah beberapa kali bertanya dan menyelidiki, dia akhirnya mengetahui keseluruhan ceritanya. Kemudian, dia bergegas dari Nanwan ke Yanjing. Pada saat ini, pintu kantor perlahan terbuka dan Ye Shikai melangkah masuk. Hujan. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Ye Shikai dan Yu Yin berteriak hampir bersamaan. Jadi, kalian saling kenal. Su King Yu awalnya tertegun, lalu tersenyum canggung. Dialah orang buta itu.
Yu Yin berkata dengan suara rendah dan wajah muram. Pertama-tama, aku tidak buta. Kedua, tidakkah kau tahu bahwa berlari di zebra cross itu sangat berbahaya? Ye Shikai tidak senang. Ia tidak menyangka bahwa wanita ini akan muncul di kantor Su Qingyu. Itu benar-benar jalan sempit bagi musuh untuk bertemu. Ngomong-ngomong, siapa wanita ini? Pergilah ke neraka. Wanita itu tiba-tiba marah dan melemparkan sepatu hak tingginya ke tanah ke arahnya, dan Ye Shikai menangkapnya. Xiao Yin, jangan impulsif. Melihat ini, Su Qingyu bergegas maju untuk menghentikannya. Qingyu, siapa dia? Ye Shikai juga marah. Wanita ini jelas-jelas bersikap tidak masuk akal. Aku masih ingin bertanya padamu, siapakah dirimu dan bagaimana kamu bisa kenal dengan Qingyu? Yu Yin tidak mau kalah dan langsung mengumpat. Baiklah, Xiao Yin, jangan terlalu bersemangat. Su Qingyu melangkah maju dan berkata, menoleh dan mengedipkan mata ke arah Ye Shikai, berusaha mati-matian untuk memberi isyarat padanya. Qingyu, siapa ini? Ye Shikai bukanlah orang yang suka menderita kerugian, jadi dia melangkah maju untuk meminta klarifikasi. Presiden, ada apa denganmu? Ye Shikai, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat ini, Zhuang Yan mendengar suara gaduh di dalam dan bergegas masuk dari luar. Melihat bahwa ketiga orang itu tampaknya berkelahi, dia bergegas maju untuk mencegah mereka. Mereka bertiga tertegun sejenak, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Su Qingyu menundukkan kepalanya dengan kesal. Semuanya sudah berakhir. Sesuatu yang besar akan terjadi selanjutnya. Jadi, kau adalah Ye Shikai. Yu Yin menggertakkan giginya dan menatapnya dengan dingin, tangannya mengepal. Beraninya kau datang ke sini. Namaku Ye Shikai. Hei, apa yang akan kau lakukan? Ye Shikai merasa ada yang tidak beres. Wanita ini sepertinya akan memukul seseorang. Apa yang akan kulakukan? Aku akan menghajarmu sampai mati. Yu Yin menendang sepatu hak tinggi lainnya yang ada di kakinya, lalu bergegas menghampiri dan meninjunya. Sialan! Ye Shikai menghindar ke samping dan tinjunya menyapu wajahnya. Kecepatan yang luar biasa. Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Ini pasti dilakukan oleh setidaknya seorang petarung elit. Bagaimana seorang wanita bisa meninju secepat itu? Ye Shikai menenangkan diri, mengamati pukulan Yu Yin selanjutnya, dan dengan mata dan tangan yang cepat, dia menangkis tinju Yu Yin dengan satu telapak tangan, memutarnya untuk menahan tubuhnya, dan memegang bahunya dengan tangan lainnya. Kultivator, siapakah kamu? Niat membunuh Ye Shikai terungkap. Wanita ini sebenarnya adalah seorang kultivator, dan tampaknya tingkat kultivasinya tidak rendah. Siapakah dia? Huff. Yu Yin mendengus dingin, dan sementara Ye Shikai tidak memperhatikan, dia melepaskan diri dengan pukulan backhand-nya, memukul dengan telapak tangan, mundur selangkah, dan menjauhkan diri darinya. Hentikan. Pada saat ini, Su Qingyu tiba-tiba berteriak, dan dua orang yang hendak melanjutkan serangan itu tercengang. Bab 1050. Kau, berhentilah bertengkar. Su Qingyu berteriak keras, dan keduanya menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, tetapi mereka saling melotot, terutama Yu Yin, yang menatap Ye Shikai seolah-olah dia melihat pembunuh ayahnya. Tampaknya dia benar-benar membela Su Qingyu. Ye Shikai meninggalkan istrinya dan hampir memukulnya. Sekarang mereka akan menyelesaikan masalah lama dan baru. Adapun Ye Shikai, dia relatif terkendali. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria, dan tidak baik memukul seorang wanita. Jadi, bahkan dalam menghadapi perilaku Yu Yin yang tidak masuk akal, dia tidak melakukan apapun. Namun, poin pentingnya adalah bahwa dari pertarungan tadi, dia menemukan bahwa Yu Yin sebenarnya adalah seorang kultivator. Bagaimana seorang kultivator dapat memiliki hubungan yang baik dengan Su Qingyu, atau dengan kata lain, apa tujuannya? Dia adalah sahabatku, Yu Yin, dan dia baru saja datang dari Nanwan. Su Qingyu menjelaskan kepada Ye Shikai. Jadi kamu dari Nanwan. Pantas saja aksenmu aneh sekali. Ye Shikai memandang Yu Yin dengan jijik dan melindungi Su Qingyu di belakangnya. Entah apa yang dipikirkan Yu Yin. Beraninya kau kembali ke sini, dasar bajingan. Yu Yin sangat marah dan hendak maju untuk melanjutkan pertarungan, tetapi dengan cepat dihentikan oleh Su Qingyu. Baiklah, kalian berdua tenanglah. Su Qingyu tidak punya pilihan selain memisahkan keduanya terlebih dahulu. 20 menit kemudian, Ye Shikai duduk di sofa sementara Yu Yin berdiri di ambang jendela, dengan punggung mereka saling membelakangi. Meskipun mereka sudah berhenti bertengkar, mereka masih marah.
Yesike meminum air es di gelas itu dalam satu tarikan napas, yang membuatnya sedikit tenang. Presiden, apa yang terjadi? Zhuang Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Suasana di kantor itu terlalu aneh. Kamu mundur dulu. Su Qingyu melotot padanya. Jika Zhuang Yan tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan tadi, tidak akan ada konflik. Itu hanya masalah kecil. Kenapa kalian berdua harus ribut soal itu? Su Qingyu berjalan ke jendela dan menarik lengan Yuyin, ingin dia mengalah terlebih dahulu. Yesike bukanlah tipe orang yang akan menawar masalah sepele. Jika Yuyin mengakui kesalahannya terlebih dahulu, dia pasti akan memaafkannya. Apa, Qingyu, apakah aku mendengarmu dengan benar? Kau memintaku untuk meminta maaf padanya. Dia bajingan yang meninggalkan istrinya dan mencari cinta baru. Kau tidak membencinya, tetapi malah membicarakanku. Setelah mendengar ini, Yuyin merasa seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan yang besar. Nanti aku jelaskan apa yang terjadi antara aku dan dia. Percayalah, dia bukan orang seperti yang kau pikirkan. Su Qingyu terlalu malu untuk menjelaskan semuanya di depan Yesike, tetapi Yuyin tidak takut sejak kecil dan sedikit impulsif serta mudah tersinggung. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu membalas dendam pada Yesike dan melampiaskan amarahnya pada sahabatnya. Qingyu, jangan buang waktumu berbicara dengannya. Dia wanita yang gila. Yesike berkata dengan tidak senang. Apa katamu? Yuyin menggertakkan giginya, dan Su Qingyu dengan cepat menangkapnya. Qingyu, hati-hati, aku akan membuatnya membayar harganya. Yuyin berkata dengan dingin, berbalik dan berjalan menuju pintu. Ketika melewati Yesike, dia menundukkan kepalanya dan berbisik di telinganya, hati-hati, aku pasti akan membunuhmu. Baiklah, aku akan menunggu. Yesike tidak mau kalah. Wanita sombong seperti ini bahkan lebih sombong daripada saat pertama kali bertemu Yan. Maaf. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Setelah Yuyin pergi, Su Qingyu bergegas maju untuk menyambutnya. Aku baik-baik saja, Qingyu, teman macam apa ini? Yesike menggelengkan kepalanya. Namanya Yuyin, dia sahabatku semasa kuliah. Jangan tertipu oleh penampilannya yang riang dan impulsif, itu karena dia salah paham padamu. Su Qingyu tiba-tiba tersenyum, ingatkan aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku punya pacar sebelumnya, tetapi Yuyin membuatnya dipukuli hingga cacat. Sialan. Yesike tiba-tiba merasa merinding. Yuyin benar-benar melakukan apa yang dikatakannya dan bahkan membalas dendam pada mantan pacar Su Qingyu. Lalu apa yang akan dia lakukan pada dirinya sendiri? Yesike menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia adalah seorang kultivator, bukan orang biasa. Bagaimana dia bisa dipukuli hingga lumpuh dengan mudah? Lagi pula, aku tidak takut, kata Yesike ringan. Ngomong-ngomong, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Su Qingyu bertanya balik. Elena telah ditemukan, tetapi dia terluka parah dan sedang menerima perawatan. Dia tidak lagi dalam bahaya kematian. Apa? Benarkah ini? Su Qingyu terkejut sekaligus gembira. Untung saja Elena bisa ditemukan, tetapi dia terluka parah, jadi Su Qingyu tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Bolehkah aku mengunjunginya? Tentu saja, dia ada di pangkalan kuil bulan. Yesike berkata, baiklah, Qingyu, aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Tepat saat Yesike hendak pergi, Su Qingyu tiba-tiba menghentikannya. Ada lagi. Selamat menikah, jalani hidup yang baik bersamanya. Suara Su Qingyu sedikit tercekat di akhir, dan dia tiba-tiba berbalik untuk mencegah Yesike melihat air mata mengalir di matanya. Baiklah, terima kasih. Yesike ingin menghampirinya untuk menghiburnya dan memeluknya, tetapi ketika jarinya hendak menyentuh bahu Su Qingyu, dia masih menahan sakit hatinya dan pergi. Su Qingyu berjalan ke jendela, menatap punggung Yesike yang berjalan cepat keluar dari perusahaan, dan dua garis air mata perlahan mengalir di pipinya. Yesike sedang mengemudi di jalan. Meskipun Yuyin bersikap tidak masuk akal, dia benar tentang satu hal. Itu adalah kesalahan Yesike. Mungkin Su Qingyu tidak ingin melanjutkannya, tetapi sebagai sahabat yang baik, dia tidak akan menyerah. Melihat lampu merah di kejauhan, Yesike menginjak rem dengan ringan, lalu mobil itu tidak bereaksi sama sekali dan melaju lurus ke depan. Setelah menyadari ada yang tidak beres, Yesike menginjak rem hingga ke bawah, tetapi tetap tidak ada reaksi. Sial, remnya rusak saat ini. Melihat mobil di depannya hendak menabrak, Yesike membanting setir, menarik rem tangan,
dan mobil itu pun melayang dan menghantam pohon di dekatnya dengan keras. Kantung udara itu terlepas, kalau tidak, kepala Yesike pasti terbentur roda kemudi. Batuk-batuk. Ketika Yesike membuka matanya lagi, kaca depan mobil telah pecah. Tiba-tiba, sesuatu seperti lembing menusuk masuk. Yesike menggelengkan kepalanya dengan keras, dan lembing itu langsung menembus joknya. Rasanya seperti lembing itu akan menusuk kepalanya. Ini adalah pembunuhan. Yesike langsung bereaksi dan membuka pintu mobil dengan cepat. Kemudian, saat pintu terbuka, sebuah kaki menekan dan menutup pintu dengan paksa. Huff, sudah kubilang kau akan membayar harganya. Melalui jendela mobil, Yesike akhirnya melihat wajah di luar dengan jelas. Siapa lagi kalau bukan Yu Yin? Pasti ada yang merusak rem Yesike, sehingga menyebabkan kecelakaan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tanya Yesike dingin. Bersambung.